AI, semua AI, sampai beberapa saham AI ikut naik drastis. Apa sih bedanya? Yuk tonton sampai habis. Wah bro, yang kita bakal omongin ini tuh soal AI. Oke. Kayak industri internet pas tahun 2000-an. Wah, ramenya iya, itu nggak ada matinya. Benar banget sih. Itu saham AI, ini saham AI. Tapi boleh nggak sih dijelasin overview soal industri itu kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi mungkin overview itu adalah value chain-nya kali ya. Jadi rantai nilai AI dari awal sampai akhir. Karena kan memang ya kita tahulah banyak saham AI yang jadi narasi besar di dalam dunia saham US ya kan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mungkin teman-teman banyak yang belum paham nih sebenarnya rantai nilainya itu seperti apa. Mereka ada di posisi mana kayak gitu. Secara simple, secara garis besar ya, untuk value chain dari AI sendiri itu tuh dari upstream sampai downstream ya, itu terbagi 3 layer gitu, 3 fase lah kayak gitu. Mulai dari hardware and chipsnya ya kan, kemudian lanjut ke infrastruktur data ya kan, sampai akhirnya yang ketiga adalah layer aplikasi, di mana produk-produknya udah bisa kita manfaatkan sebagai end consumer kayak gitu. Kalau gitu gimana kita mulai jelaskan dulu soal Boleh. yang bagian chips nih. Yes, oke. Chips ini bisa dibilang adalah jantung dan otaknya lah ya untuk AI ini, software AI ini bisa berjalan ya. Ini semua dimulai dari produksi wafer chip yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya ASML kayak gitu. Kebetulan perusahaan ini memonopoli lah untuk produksi chip-chip ini, wafer chip ini, karena hanya mereka yang punya teknologinya. Kebetulan nama teknologinya adalah EUV lithography kayak gitu. Nah, setelah wafer chip ini jadi, itu akan dikirim ya kan, dilanjutkan produksiannya ke foundries. Nah, foundries itu adalah istilah resmi lah untuk para fabrikator chip, untuk jadi yang udah bentuknya end product lah, untuk bisa disematkan ke smartphone atau ke barang elektronik lainnya kayak gitu. Fabrikator ini contoh perusahaannya ada TSMC, ada Intel juga kayak gitu. Nah, tapi fabrikator ini itu tuh sifatnya seperti vendor bisa dibilang. Dan mereka-mereka yang mendesain chipnya itu seperti apa, itu adalah perusahaan terpisah, perusahaan yang termasuk dalam chip designer. Nah, chip designer inilah yang menjadi segmen ya kan, segmen bisnis dari Nvidia ya kan, Broadcom kayak gitu, terus AMD juga. Nah, itu mereka bisa dibilang kayak ngirim desainnya ke TSMC dan Intel untuk diproduksi sesuai dengan preferensinya atau penemuannya mereka. Nah, kalau di analogi ini di business fashion, anggap aja ASML itu tuh jadi supplier kainnya ya kan, TSMC dan Intel itu jadi pabrik tekstilnya, pabrik bajunya. Nah, si Nvidia, AMD sama Broadcom itu tuh jadi brand fashionnya kayak gitu. Nah, abis chips nih, what next? Oke, lanjut ke layer selanjutnya ya, layer data infrastructure kayak gitu. Nah, di tahap ini bisa disebut midstream, itu dimana semua kayak mungkin modeling daripada AI-nya, algoritmnya, cloud-nya, datanya, sampai cyber security-nya itu dibangun kayak gitu. Dan untuk teknologinya buat perusahaan-perusahaan mengembangkan di layer kedua ini, itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan bisnis mereka sendiri atau dijual ke pihak ketiga. Kita ambil contoh aja kayak Amazon Web Service misalkan, ya kan dia kan supplier cloud bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, pasti teknologinya mereka sendiri itu pun dipakai untuk lini bisnis Amazon yang lain, tapi juga dijual ke third party yang lain, atau misalkan Google kayak gitu. Nah, modeling AI dan algoritmnya itu dimanfaatkan untuk Gemini, tapi juga dijual untuk pihak ketiga lainnya kayak gitu. Wah, ini menarik berarti. Kalau misalnya kita punya mobil, ada AI-nya, atau bahkan punya kulkas, ada AI-nya, terus jadi kalau mau masak itu langsung muncul nih, hari ini harus masak apa dengan bahan-bahan yang udah di kulkas. Boleh. We know, kalau bisa ternyata bisa kayak gitu ke depannya, gara-gara AI. Itu gimana? Nah, ini nih, kalau kita ngomongin apa yang lu bilang tadi, itu emang kita udah masuk tahap terakhir lah dari value chain AI ini. Karena memang application layer adalah tahap dimana AI itu udah dirasakan langsung sama end consumer kayak gitu. Ya, sebut aja kayak let's say Meta ya kan, atau Spotify ataupun Google yang udah
ya didukung sama AI dan dimanfaatkan oleh individual, ya mereka udah berada di dalam value chain terakhir ini. Tapi pemanfaatan itu nggak harus dinikmati oleh end user individual ya, bisa juga yang berupa institusional gitu untuk efisiensi operasi daripada bisnisnya ya. Contoh aja kayak sistem Oracle atau SAP atau Salesforce kayak gitu kan. Bahkan nggak cuman enterprise aja ya kan, institusi enterprise, juga government di dalamnya bisa termasuk, kayak apa yang dilakukan oleh Palantir yang mendukung sistem AI untuk keperluan intelijen ya kan, atau urusan counter terrorism milik pemerintah daripada US kayak gitu. Gimana? Kamu tim yang percaya masa depan AI atau udah ngerasa semua ini overvalue? Share di kolom komentar ya. Tapi kalau bingung, mau lihat aset apa hari ini atau pengen tahu market update hari ini, yuk join Discord channel kita, link di kolom description. Saya Rahni, Saya Pius, pamit undur diri. Bye-bye!